Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novianti dengan NPM 2401068. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ketuhanan. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan disamakan dengan kata ilah dan rob dalam bahasa Arab. Ilah yang berarti sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diibadahi, dan rob yang berarti pencipta, pemilik, pendidik yang diibadahi atau yang disembah. Nah, dalam cakupan Tuhan menurut ilah dan rob itu ditemukan secara objektif dalam agama Islam, yang berarti Tuhan adalah Allah yang disembah, diibadahi, pencipta, pemilik, dan zat yang mengajari makhluknya. Ajaran-ajaran agama primitif sebelumnya seperti animisme, dinamisme, dan politeisme, di mana animisme dan dinamisme mempercayai kekuatan gaib serta roh-roh yang ada di alam yang memiliki kekuatan lebih dari manusia. Nah, politeisme sendiri yaitu ajaran yang ada sebelumnya pada animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh dan makhluk gaib ditingkatkan menjadi kepercayaan kepada para dewa-dewi. Nah, contoh agama politeisme ini adalah Hindu, Buddha, dan Yunani kuno. Nah, kemudian ada juga kepercayaan monoteisme, di mana hanya mempercayai adanya satu Tuhan. Contoh agama monoteisme ini adalah agama Islam. Berkenaan dengan perkembangan teori kepercayaan manusia, setidaknya ditemukan dua teori. Yang pertama yaitu teori menurut A.B. Taylor, yang mengatakan bahwa kepercayaan manusia berasal dari kepercayaan yang paling sederhana dan bersahaja menuju kepada kepercayaan yang lebih tinggi sesuai dengan perkembangan kemajuan peradabannya. Yang kedua yaitu teori yang mengatakan bahwa sebenarnya kepercayaan yang pertama itu adalah monoteisme. Namun karena perjalanan manusia, kepercayaan monoteisme itu hilang atau kabur dan dimasukkan kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Tuhan terdapat dalam paham agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Paham Tuhan dalam agama-agama ini jelas identitasnya, keaktifannya, serta memiliki berbagai macam sifat kesempurnaannya. Pengetahuan ini muncul bukan karena pemikiran atau ide manusia, melainkan dari informasi wahyu yang dibawa oleh para rasul Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta serta memeliharanya. Menurut kitab suci, Tuhan Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Pembuktian wujud Tuhan. Dalam ilmu tauhid disebutkan bahwa perenungan, penelitian untuk meningkatkan keimanan disebut dengan nazhar. Nazhar merupakan proses usaha perenungan, hakikat kehidupan, penciptaan, serta alasan penciptaan. Proses ini membuat seseorang mempercayai tentang adanya zat yang mutlak, yaitu Tuhan, yang maha menciptakan dan yang maha mengatur segalanya. Teraturnya alam semesta, salah satunya tata surya, membuktikan adanya rancangan yang terjadi secara tidak kebetulan. Nah, menurut dalil teleologis dan argumen kosmologis mengatakan bahwa alam merupakan akibat yang memiliki sebab, yaitu Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nabila Al-Jahra dengan NPM 2401004. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keimanan dan ketakwaan. Pertama adalah pengertian iman. Secara etimologis, iman artinya percaya. Oleh sebab itu, setiap ajaran Islam yang berhubungan dengan kepercayaan itu disebut dengan iman. Namun demikian, disepakati bahwa keimanan ini diawali dengan pengingkaran seseorang terhadap asas keimanan tersebut dengan lisan, membenarkan dengan sepenuh hati tanpa keraguan, dan merealisasikan tuntunan keimanan ilmu dengan anggota tubuh.
Inilah kerangka dasar iman yang disepakati ahli sunnah wal jamaah. Mengingkari dengan lisan berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita tidak menepati kalimat 2 syahadat tersebut, maka kita termasuk ke dalam orang-orang munafik. Orang munafik dalam hal keimanan lebih berbahaya daripada orang kafir. Merealisasikan tuntunan berarti tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan yang wajib, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang wajib. Ketika kita mengerjakan yang sunnah, kita akan mendapatkan kedudukan yang sunnah. Dan ketika kita menjauhi larangan-larangan yang haram, maka kita mendapatkan kedudukan yang haram. Dan ketika kita menjauhi hal-hal yang mubah, pada kedudukan boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah wujud iman. Di dalam Islam, wujud iman seseorang diasaskan penangkalannya kepada rukun iman. Keimanan itu diwujudkan ke dalam kepercayaan hati, pengakuan, dan perilakunya. Pada tingkatan perilaku inilah wujud iman dapat terlihat. Iman kepada Allah ialah membenarkan dengan yakin sepenuhnya tanpa sedikit pun keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka setiap muslim wajib mempercayai hal-hal berikut. Yang pertama, Allah itu esa pada zat keesaannya. Adalah Allah pada zatnya ialah mengitikadkan bahwa zat Allah itu tunggal. Yang kedua, Allah itu esa pada sifat keesaannya. Mengitikadkan bahwa tiada sesuatu yang menyamai Allah pada sifatnya, dan hanya Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Yang ketiga, Allah itu esa pada wujud keesaannya, mengitikadkan bahwa hanya Allah yang wajib wujudnya, sedangkan yang lain adalah mungkin, artinya hanya Allah yang tiada awal dan tiada akhir. Yang keempat, Allah itu esa pada af'al atau perbuatannya, mengitikadkan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang memberi rizki. Yang kelima, Allah itu esa pada menerima ibadah hambanya, yang mengitikadkan bahwa hanya Allah yang menerima ibadah hambanya. Yang keenam adalah Allah itu esa dalam menyelesaikan segala hajat dan kebutuhan makhluk. Artinya, ketika kita menginginkan sesuatu yang melebihi kapasitas atau kemampuan makhluknya, maka ia akan memohon atau meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketujuh adalah Allah itu esa dalam membataskan batasan-batasan hukum. Artinya, Allah itu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, baik melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dan melalui nabinya di dalam sunnah. Yang ketiga adalah proses terbentuknya iman. Ikrar itu lahir dari desakan, kesadaran, dan keyakinan hati. Sehingga hal itu membentuk keyakinan yang disebut dengan iman. Keyakinan yang kuat itu akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan untuk melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ketika kita tidak sadar, maka iman kita sedang rendah. Dan ketika kita sadar atau semangat dalam beribadah, ketika itu iman kita sedang naik. Iman tidak muncul dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang mempengaruhi seseorang untuk beriman. Pengaruh paling penting adalah kesadaran yang dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan tentang sesuatu yang diimaninya. Yang keempat adalah tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, orang mukmin, orang yang menjadikan walinya sesama orang yang beriman. Yang kedua, orang yang aktif dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, orang yang menegakkan sholat. Yang keempat, orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang kelima adalah melaksanakan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.